Banyak orang yang berpikir bahwa semua proyek kripto adalah sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Tapi pada nyatanya, banyak yang justru kehilangan uang dalam semalam karena terjebak dalam hype, rug pull, atau skema yang tidak berkelanjutan. Di tahun 2025 ini diprediksi sebagai era industri kripto, walau sekarang Bitcoin dan juga altcoin lainnya lagi koreksi cukup dalam. Proyek-proyek baru yang bermunculan sangat banyak, inovasi semakin luar biasa, dan investor pemula pun yang ingin ikut serta semakin banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar tahu cara menilai sebuah proyek sebelum menginvestasikan uangmu, atau hanya ikut-ikutan hype yang ada di industri kripto saja? Sebelum terjun lebih dalam, saya akan menjelaskan 5 langkah penting untuk meneliti proyek kripto dengan benar. Pastikan kalian tonton sampai habis kalau mau survive dan menghasilkan profit di dunia kripto. Di dunia kripto hanya ada 2 jenis investor. Satu, mereka yang melakukan riset, mengambil keputusan secara bijaksana, dan survive in long term. Yang kedua, mereka yang asal ikut hype, masuk ke sebuah token tanpa riset, lalu kehilangan uang dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Atau yang lebih parah, hitungan jam. Pertanyaannya, kamu mau jadi tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Sebuah proyek kripto ini bisa terlihat menjanjikan di awal, tapi banyak yang ternyata hanya skema Ponzi, rug pull, atau sekedar proyek tanpa masa depan. Jadi sebelum berinvestasi, apalagi ke altcoin, pastikan kamu tahu cara melakukan riset yang benar. Berikut adalah 5 langkah simple yang wajib kamu lakukan khususnya sebagai pemula. Yang pertama, yaitu white paper dan juga roadmap. Setiap proyek kripto yang serius pasti memiliki yang namanya white paper dan juga roadmap yang jelas. White paper ini adalah dokumen yang menjelaskan visi, teknologi, dan tujuan proyek tersebut. Jangan cuma membaca ringkasannya, tapi baca isinya secara keseluruhan. Dan lihat, apakah mereka menawarkan solusi nyata untuk masalah yang ada di industri blockchain, atau cuma iming-iming. Kemudian yang kedua, coba periksa roadmap-nya. Apakah developer ini memiliki rencana yang masuk akal dan juga realistis? Karena banyak sekali proyek yang mencantumkan janji besar seperti akan menjadi pemimpin DeFi, akan menjadi solusi blockchain yang revolusioner yang tidak bisa dikopi oleh siapapun, tetapi tanpa tahap pengembangan yang konkret. Kalau roadmap hanya dipenuhi dengan janji-janji tanpa implementasi nyata, itu sudah menandakan bahwa proyek tersebut red flag. Jadi track record ini perlu sekali kita lihat dan kita perhatikan. Coba cari tahu at least seperti 3 poin ini. Apakah proyek ini menyelesaikan masalah nyata atau hanya menjual iming-iming dan hype? Yang kedua, apakah roadmap mereka masuk akal atau terlalu ambisius tanpa langkah dan implementasi yang jelas? Ketiga, apakah ada perkembangan nyata yang sudah tercapai sebelumnya? Misalkan mereka menjanjikan A dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, coba cek track recordnya. Apakah benaran terjadi yang dijanjikan tersebut? Jika iya, track recordnya mungkin jelas. Dan ini perlu kalian perhatikan berkali-kali. Tapi kalau janji-janji tersebut tidak ada yang pernah terrealisasikan, itu harus menjadi sebuah pertanyaan, apakah project atau developer tersebut benar-benar bertujuan mengembangkan proyek tersebut dengan baik dan benar. Jadi jangan terkecoh dengan istilah teknis atau jargon yang sulit dipahami. Proyek yang bagus selalu bisa menjelaskan visinya dengan sederhana. Kalau white paper mereka terlalu abstrak atau roadmap-nya udah nggak masuk akal, lebih baik kalian cari proyek yang lebih bagus. Kecuali hanya mau ikutan hype aja. Kedua, siapa tim di balik proyek ini? Developer dan investor harus jelas. Salah satu indikator utama apakah sebuah proyek kripto dapat dipercaya adalah siapa yang ada di belakangnya. Beberapa poin yang bisa kalian lakukan, coba cari tahu siapa pendirinya. Apakah mereka punya rekam jejak di dunia blockchain? Siapa tim pengembangnya? Apakah mereka transparan atau memilih tetap anon? Ketiga, apakah ada investor besar atau venture capital yang mendukung proyek ini? Seperti Binance Labs, dan lain-lain. Jangan pernah menginvestasikan uang di proyek yang tidak memiliki tim developer yang transparan. Proyek-proyek besar seperti Ethereum, Cardano, atau Solana memiliki tim yang jelas dengan pengalaman yang bisa diverifikasi. Sebaliknya, kalau sebuah proyek tidak mencantumkan nama developer atau mereka menggunakan nama samaran, kita harus lebih berhati-hati. Karena ada banyak kasus di mana proyek anonim ternyata hanya berakhir sebagai scam atau
rug pull. Ketiga, tokenomics. Salah satu kesalahan terbesar investor pemula adalah tidak memahami tokenomics sebuah project. Tokenomics adalah elemen paling penting dalam menilai sebuah project kripto. Ini mencakup cara distribusi token, mekanisme inflasi atau deflasi, dan insentif untuk pemegang token. Sebelum kamu membeli sebuah token atau koin, cek dulu bagaimana distribusi dan ekonominya. Misalkan yang pertama, siapa yang memiliki sebagian besar token tersebut? Kalau mayoritas dipegang oleh tim dan investor awal, ada resiko besar mereka akan menjual dalam jumlah besar dan menyebabkan harga anjlok. Kedua, bagaimana mekanisme supply token? Apakah ada sistem burning atau staking yang membantu mempertahankan harga? Yang ketiga, bagaimana proyek ini menghasilkan pendapatan? Kalau tidak ada model bisnis yang jelas, proyek ini hanya akan bertahan selama hype-nya berlangsung, seperti Ponzi scheme. Jika tokenomics gak masuk akal atau tampak seperti skema pump and dump atau skema Ponzi, sebaiknya hindari proyek tersebut. Keempat, komunitas dan adopsi. Kripto ini adalah tentang komunitas. Semakin besar dan aktif komunitasnya, semakin tinggi peluang proyek bertahan lama. Tapi hati-hati, tidak semua komunitas itu asli. Lihat bagaimana interaksi komunitas di media sosial seperti Twitter, Telegram, dan juga Discord. Coba cek beberapa poin ini. Yang pertama, apakah komunitasnya benar-benar aktif berdiskusi atau hanya spam menggunakan bot atau AI? Yang kedua, apakah ada interaksi nyata antara tim developer dengan anggota komunitas? Yang ketiga, apakah mereka memiliki grup Telegram, Discord, atau forum yang berisi diskusi berkualitas? Karena belakangan banyak project yang membeli followers dan bot untuk menciptakan ilusi popularitas. Jangan tertipu dengan angka. Carilah komunitas yang benar-benar mendukung project dan memiliki diskusi aktif dan juga orang-orang di belakangnya. Kelima, smart contract audit. Sebagus apapun project kripto, kalau smart contract-nya punya celah keamanan, project bisa diretas atau dieksploitasi, dan investasi yang kamu miliki bisa lenyap dalam semalam. Sebelum berinvestasi, cek apakah project ini sudah diaudit oleh perusahaan audit blockchain ternama, misalkan seperti Certic, Hacken, atau QuantStamp. Kalau project tersebut belum memiliki audit atau menghindari proses audit, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan keamanannya. Sekarang kamu sudah tahu 5 langkah penting untuk meneliti project kripto sebelum berinvestasi. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan menerapkannya? Atau tetap asal membeli token hanya karena hype dan janji profit instan? Pastikan setiap keputusan investasi didasarkan pada analisis yang matang, bukan sekedar tren sesaat. Kripto itu sangat luas. Kita bisa belajar dari banyak sekali sumber. Mulai dari YouTube, artikel, ChatGPT, atau platform seperti Binance Academy. Kamu bisa menemukan banyak sekali materi edukatif gratis yang membantumu memahami teknologi blockchain, DeFi, dan analisis fundamental proyek kripto secara lebih dalam. Tapi di luar daripada itu, selalu ingat bahwa teori tanpa praktek sama dengan nol besar. Saran saya, kalian bisa sambil praktek dan explore. Untuk step awal bisa mulai dari checks atau centralized exchange. Mulai coba nabung Bitcoin dengan modal kecil, misal $10. Nanti kita juga akan bahas secara lengkap apa itu checks, DEX, cold wallet, dan masih banyak lagi. Untuk mulai praktek, kamu bisa coba menggunakan checks nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Sebagai pemula, kita bisa mulai dengan modal berapapun untuk belajar dan praktek. Kalau kamu belum punya akun Binance, bisa buat via link yang ada di deskripsi. Dengan link tersebut, kamu akan mendapatkan diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Jika ada pertanyaan atau ingin request video tentang kripto, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat selalu do your own research sebelum melakukan investasi. Waktunya belajar bersama trader disiplin.